Ada. Kita dari tim Outright Max turut mengucapkan keprihatinan karena di IMS 2020 ini Wuling Cloud EV muncul dengan colokan yang lebih gampang untuk ngecas di mana aja. Kasihan yang udah mesen Cloud duluan. Ya, di IMS 2025 ini Wuling hadir dengan membawa pembaruan untuk New Cloud EV dan juga New Air EV. Jadi yang si mobil mininya itu juga mengalami pembaruan dan Wuling Cloud EV sekarang udah pakai colokan CCS yang lebih gampang untuk ngecas buat di mana aja karena itulah standarisasi colokan di Indonesia bukan GBT. Emang ide aja sih awalnya emang Wuling. Tapi oke, nggak apa-apa. Dan sebenarnya dari segi perubahan pun Wuling Cloud EV ya cuma di situ aja, colokan doang yang berubah. Sementara kalau spek baterainya itu masih sama, kapasitasnya masih 50,6 kWh dengan jarak tempuh sampai 460 km dan untuk performanya pun masih sama, mengeluarkan tenaga sebesar 134 horsepower dengan torsi 200 Nm ke penggerak roda depan. Jadi masih front wheel drive. Nggak ada perubahan sama sekali dari segi drivetrain maupun powertrainnya. Lalu untuk kecepatan pengecasannya sendiri dengan menggunakan colokan CCS ya yang sekarang, kalau dicolok dengan AC charging yang standar, itu kecepatan pengecasan 7 jam dari 20% sampai ke 100%. Sementara kalau menggunakan DC fast charging, itu kecepatan pengecasannya bisa 30 menit doang dari 30% sampai ke 80%. Sisanya udah itu aja perubahan sama sekali. Di bagian eksterior masih sama plek dengan yang Cloud EV sebelum colokan CCS ini yang masih pakai colokan GBT. Velgnya masih 18 inci, bumper depan belakang nggak ada perubahan sama sekali. Tapi yang berubah justru adanya penambahan varian terbaru untuk Cloud EV yaitu tipe Light. Kita bahas aja di bagian interior sekaligus. Yuk. Ya, masuk ke dalam interior Wuling New Cloud EV tipe Pro ya. Jadi setelah Light ada tipe Pro-nya dan perubahan yang terjadi itu cuma bagian head unit aja ternyata. 15,6 inci dan sudah ada konektivitas smartphone, Android Auto juga Apple CarPlay. Akhirnya ada Android Auto ya di Wuling. Jadi kita bisa koneksiin ke HP Android kalian atau ke HP iOS kalian, Apple. Gitu dong Wuling, mantap. Jadi karena nggak ada perubahan sama sekali ya di Wuling New Cloud EV yang tipe Pro ini, sekarang kita bahas yang tipe varian Light. Apa aja yang dikurangin dari Pro ini? Yang pertama, tentunya yang dikurangin itu adalah dari lampu utama dulu, headlight. Dia nggak ada cornering light sama seperti yang Pro. Jadi tipe Light, kalau kita belokin setirnya, lampu kiri kanan nggak ikutan nyala sesuai arah belokan setir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, head unit cuma 10 inci di tipe Light. Dan kursinya itu udah bukan tipe yang sofa bubble kayak yang ada di tipe Pro ini. Walaupun tetap masih ada sofa mode-nya di tipe Light. Lanjut lagi, untuk tipe Light dia nggak dipasangkan ambient lighting juga. Dan untuk pengaturan kursinya di baris depan itu manual semua. Bukan elektrik seperti yang ada di tipe Pro ini. Kalau tipe Pro kan bisa kalian lihat elektrik kan ini. Untuk pengaturan kursi bahkan sampai ke penumpang depannya. Sementara yang di Light nggak sama sekali. Dan lanjut lagi, untuk ADAS itu hanya tersedia di tipe Pro aja. Jadi tipe Light nggak dapat fitur ADAS sama sekali. Dan airbag sampingnya itu juga nggak dapat untuk yang tipe Light. Lalu kamera juga yang di tipe Light itu cuma tersedia kamera belakang doang, bukan kamera 360 sama kayak yang ada di tipe Pro ini. Sayang banget emang. Oke, jadi itu dia update yang terjadi di Wuling New Cloud EV baik tipe Pro maupun yang tipe Light. Emang dikit banget pembahasannya, jadi kita sudahi saja video. Oh enggak dong, jangan. Kita masih perlu bahas yang REV dulu. Perubahan apa aja sih? Yuk. Tambahan lagi, di Wuling New Cloud EV yang tipe Light nggak pakai power backdoor belakangnya. Oke, itu aja sih. Dan kebetulan karena bagasi gede, jadi gue muat di dalamnya. Sekarang kita bahas Wuling New Air EV. Yuk. Ya, sekarang waktunya kita bahas pembaruan di Wuling New Air EV. Ini kita ambil contoh yang Light karena di Light pun juga sudah ketahuan perubahannya di mana. Yang pertama di bagian bempernya, kalian lihat udah senada dengan warna bodinya, jadi nggak ada aksen-aksen warna hitam atau abu-abu sama sekali. Pun juga ke bemper belakangan. Dan yang sekarang untuk perubahan New Air EV di tipe manapun ya, itu dop velgnya menurut gue keren.
three spoke gini, ala-ala mobil jadul tahun 90-an. Jadi kayak kesannya lebih simpel dan lebih aerodinamis. Jadi lebih futuristis juga sih kelihatannya. Keren. Cocok sih. Kalau kalian lebih suka yang mana? Ini atau yang versi sebelumnya? Komentar aja di bawah. Dan buat kalian ya, pengen tahu ban REV susah apa enggak? Sebenarnya udah nggak susah sih. Karena ini ban REV yang light kebetulan dia udah pakai ban GT radial dengan profil 145/70 lingkar 12 inci depan maupun yang belakang. Tuh contekan ya kalau misalkan kalian mau nyari ban cadangan buat REV atau mau ganti ban. Oke, sekarang itu aja sih perubahan di bagian eksterior. Perubahan yang utama justru ada di bagian interior dan udah kelihatan sebenarnya dari luar kalau perubahan interior itu berubah jadi warna yang lebih kalem ya, jadi enak dilihat. Walaupun tetap sama kalem ya jika dibandingkan dengan REV yang sebelumnya, tapi di warna ini jadi lebih kesana berwarna karena warnanya itu tamarin sunset temanya dan terasa lebih homey, lebih rumah gitu kan. Jadi lebih nyaman di dalam interior. Dan sekarang kita bahas aja kalau soal baterainya itu sama sekali nggak ada perubahan karena colokannya sendiri nggak berubah. Kalau misalkan yang Cloud itu kan udah berubah jadi CCS colokannya ya. Sementara yang di sini berat. Masih GBT colokannya. Semua tipe. Lalu kalau soal spesifikasi baterai dan keluaran tenaganya itu sama sekali nggak berubah ya dari REV yang sebelum pembaruan. Kalau yang REV Lite ini masih membawa baterai sebesar 17,3 kWh lithium ferrofosfat ya baterainya, dan jarak tempuhnya masih up to sampai ke 200 km untuk jarak tempuhnya. Sementara untuk waktu pengecasan sendiri ya kira-kira sekitar 8 jam karena ini cuma bisa AC charging. Sementara untuk yang tipe standard range atau yang long range tipe tertinggi itu baterainya berkapasitas 26,7 kWh dengan jarak tempuh sampai ke 300 km. Dan soal performanya pun masih sama. Penggerak roda belakang mengeluarkan tenaga sebesar 40 horsepower dengan torsi 110 Nm. Cukuplah untuk bawa harian si REV Lite ini. Jadi ya sebenarnya itu aja sih perubahannya. Kita masuk ke interior yuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interior new REV terbaru. Ya udah, perubahannya cuma di warna, sisanya sama semua. Baik semua tipe ya, dari yang long range, standard range sampai yang light. Ya udah, nggak ada perubahan sama sekali fiturnya. Oke, dadah. Oke, jadi itu dia review singkat kita mengenai pembaruan yang ada di Cloud EV dan juga REV. Kalau yang REV bisa kalian dapatkan mulai di harga 184 jutaan aja untuk di IMS 2025 ini, dan sekarang new Cloud EV bisa kalian dapatkan mulai dari 365 jutaan karena sudah ada tipe Lite-nya. Oke, kalian pilih yang mana? Mau yang REV, mau yang Bingo atau yang Cloud? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Auto Ride Max. Gue Bagas Satrio. Dadah.